Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Minggu ini kita belajar untuk kita menjadi seorang conqueror, seorang pemenang. Karena memang kita diciptakan lebih dari pemenang, karena Tuhan Allah beserta dengan kita dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah kondisi apapun yang terjadi. Ya kan? Minggu yang lalu kita belajar dari Pak Daniel tentang Conquering Life Challenge. Sebab itu pesan malam hari ini kita belajar dari seorang Paulus yang saat itu sedang berada dalam penjara sebenarnya, tapi dia menulis sebuah kitab yang luar biasa di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Dan itu menjadi pelajaran kita malam hari ini, kita belajar dari seorang Paulus. Sebab itu sebagai pertanyaan pembuka, saya bertanya tentang, jadi diskusi kita bersama itu tentang apakah kita pernah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi orang sakit, tapi justru ternyata waktu kita nyampe rumah sakit, yang sakit justru kasih kita kekuatan dan penghiburan. Justru diajak guyon, diajak ketawa, dikasih kekuatan dan sebagainya. Bahkan kadang dia punya makanan, dibagi makanan kepada kita yang datang berkunjung ke rumah sakit. Jadi kan kebalik, harusnya datang ke rumah sakit, kita yang menghibur, kasih kekuatan, tapi justru si yang sakit itu yang memberi kita kekuatan dan penghiburan. Pernahkah kita ngalami hal itu? Iya kan? Kalau itu kita pernah alami, itu sesuatu hal yang hampir sama seperti yang Paulus sedang ceritakan, karena Paulus menuliskan sesuatu hal yang dahsyat sekali ketika dia sedang di tengah-tengah penjara, di dalam tahanan waktu itu ya, tahanan rumah, karena dia sedang menunggu keputusan untuk hukuman apa yang akan dialami. Nah, dia menulis di Filipi 4 ayat 4 sampai 8, bersukacitalah senantiasa. Bayangkan, di dalam penjara dia menyerukan jemaat di Efesus untuk bersukacita. Luar biasa. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan segala keinginan dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal. Itu semua yang diucapkan buat jemaat di Filipi. Ya, tuliskan surat buat jemaat di Filipi, dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa jemaat mula-mula yang ada di Filipi itu adalah jemaat yang bertumbuh di tengah-tengah kondisi yang tertekan dan di dalam aniaya. Semua perkataan-perkataan menguatkan yang Paulus berikan itu supaya mereka terus bertumbuh di tengah kondisi berat yang mereka sedang alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pemenang, conquer, untuk kita conquering life challenge, ya kan, kita bisa menang atas setiap tantangan kehidupan kita, maka kita belajar dari nasihat-nasihat Rasul Paulus yang dituliskan dalam kitab yang tadi kita baca. Hal yang pertama, di ayat yang keempat jelas dikatakan bahwa mari kita di tengah tantangan dan kondisi yang ada, kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Ayat yang keempat mengatakan itu. Sukacita adalah sesuatu yang bersifat supranatural, karena sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Beda dengan happy, senang, beda. Joy, sukacita itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Makanya salah satu buah roh bukan kesenangan, tapi sukacita. Itu dari Roh Kudus, dari dorongan dari dalam, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kita bisa bersukacita. Kalau kesenangan lain, kesenangan atau happy itu dorongan dari luar. Ada orang kasih kita makanan, kita senang. Tapi sukacita, makanya sukacita bisa dialami dalam keadaan apapun, karena sukacita itu dorongan dari dalam, dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bersukacita atau tidak itu tentang keputusan kita. Kita mau dengar Roh Kudus, kita mau ikut tuntunan Roh Kudus, atau kita mau ikuti ego kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri. Waktu kita belajar untuk tunduk kepada Roh Kudus, saya percaya itu semuanya akan menuntun kita menikmati sukacita di tengah kondisi apapun yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita senantiasa hidup dalam tuntunan dan mengandalkan Roh Kudus, kita akan selalu bersukacita dalam keadaan apapun, sehingga dalam menghadapi tantangan kehidupan pun kita bisa hadapi dengan bersukacita. Bagian terakhir dari ayat firman Tuhan di Nehemia 8 ayat 11, di sana dikatakan begini, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam versi New King James NKJV dikatakan bahwa do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Jadi sukacita itu adalah perlindungan, dan sukacita itu juga adalah kekuatan dari Tuhan buat kita. Sebab itu jangan pernah
keluar dari sukacita Tuhan. Dalam kondisi apapun, Bapak Ibu Saudara, alami sukacita dari Tuhan. Lalu yang kedua, kita belajar dari ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dari Filipi 4 tadi ya, ayat bacaan kita. Itu tentang berdoa dan meminta kepada Tuhan. Satu ayat yang menarik dalam Mazmur 50 ayat 15, di sana dikatakan begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang menarik dari kata meluputkan itu, waktu saya tarik dari akar katanya, saya coba sedikit selidiki dari ayat ini, Mazmur 50 ayat yang ke-15, untuk kita belajar poin yang kedua tentang berdoa dan meminta kepada Tuhan. Akar katanya, dari kata meluputkan itu, akar katanya berarti dua. Arti yang pertama adalah menghindarkan, meluputkan, jadi tidak sampai kena gitu kan, diluputkan, yaitu menghindarkan ya. Jadi arti yang pertama adalah menghindarkan sehingga tidak mengenai atau tidak sampai menimpa kita. Nah, arti yang kedua itu adalah diperlengkapi atau dipersiapkan. Sehingga begini, sehingga ketika kita mungkin sampai harus kena, ya kan? Kalau tadi arti meluputkan adalah arti pertama adalah menghindarkan, tidak sampai kena. Arti yang kedua adalah diperlengkapi dan dipersiapkan. Itu artinya waktu mungkin kita harus kena misalnya, mungkin itu harus menimpa kita, tapi diluputkan itu artinya saudara sudah dipersiapkan untuk itu, saudara sudah diperlengkapi untuk itu. Sama seperti kalau kita sedang sekolah, Bapak Ibu, ujian, ulangan harian, bahkan dulu zaman saya mencongak tiba-tiba itu kan, guru datang dan ayo mencongak, keluarkan kertas. Saudara, semua soal yang diberikan oleh guru kepada kita adalah soal-soal yang sudah sebelumnya kita sudah dikasih pelajaran-pelajaran untuk kita siap menghadapi soal itu sebenarnya. Cuman kadang kita nggak sadar, kadang kita saja yang nggak siap untuk meresponi pelajaran-pelajaran guru. Kita nggak mempersiapkan diri. Sepulang sekolah kita tidak belajar lagi, itu yang buat kita nggak siap ya. Seringkali demikian juga yang terjadi. Kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu hal di depan sana. Nah, meluputkan itu artinya, salah satu artinya adalah kita dipersiapkan, sehingga kalaupun itu sampai harus terjadi, kalau sampai harus mengena kepada kita, kena kepada kita, menimpa kita, kita adalah orang-orang yang siap. Dan waktu kita siap menghadapi itu, semuanya itu tidak akan membuat kita tergeletak. Amin. Karena kita pemenang di dalam Tuhan. We are conqueror in Christ. Kita adalah pemenang-pemenang dalam kehidupan. Sebab itu Bapak Ibu, penting sekali untuk kita mempunyai gaya hidup yang suka berdoa di dalam ucapan syukur kita. Semuanya itu akan membawa kita menikmati kemenangan yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Bangun gaya hidup kita. Hari-hari berat yang kita alami hari-hari ini, mari kita punya gaya hidup yang datang pada Tuhan, berseru, tapi dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang the power of thanksgiving. Kita belajar, dan yuk kita bangun gaya hidup kita lebih lagi untuk kita selalu datang dan berseru kepada Tuhan. 3 yang terakhir, kita belajar tentang kita harus mencabut semua pikiran yang buruk dan itu digantikan dengan semua yang baik. Ayat 8 mengatakan itu dari Filipi 4, ayat bacaan kita hari ini. Dan saudara, ayat yang menarik untuk bahas poin ini adalah Kolose 3 ayat 1-3 yang di sana dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, seringkali kita mendengar istilah kalah sebelum berperang. Kenapa kok bisa? Karena statement itu, istilah itu sebenarnya mengacu kepada bagaimana pikiran kita. Sebelum maju berperang sudah, waduh wis, nggak bisa, aku kayaknya itu sudah kalah. Padahal belum maju, belum menghadapi. Itu namanya kalah sebelum berperang. Kalahnya ada di mana dulu? Dalam pikiran kita.
Sebab itu semuanya itu berakar dari pikiran negatif yang sudah begitu menguasai pikiran kita sebelum kita bahkan maju berperang, ya kan? Makanya ada istilah kalah sebelum berperang. Artinya arti sebaliknya, waktu kita bisa membawa pikiran kita tetap positif, tetap optimis, tetap kita bisa percaya, dan tidak hanya itu saja. Alkitab katakan bahwa waktu kita membawa pikiran kita kepada hal-hal di mana Kristus ada di situ, Kolose 3 tadi, maka percayalah, kita nggak cuman sekedar menang sebelum berperang, tapi kita akan menang menaklukkan peperangan yang ada di depan kita. Amin. Kita bisa taklukkan peperangan itu karena kita percaya, kita yakin, karena memang sebuah aturan dalam Kristus adalah begini. Dunia ini mengajarkan kamu melihat, kamu percaya. Tapi Kristus mengajarkan kamu percaya, maka kamu akan melihat. Ya kan? Punya pikiran yang baik, punya pikiran yang benar, punya pikiran bahwa Kristus ada, seperti Kolose 3. Punya pikiran di mana Kristus ada di situ. Maka kita akan menang menghadapi peperangan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Amin, Bapak Ibu. Saya berdoa kita semuanya bisa menjadi conqueror, menjadi pemenang atas segala hal yang sedang diizinkan Tuhan terjadi hari-hari ini. Seberat apapun itu, percayalah, di dalam Tuhan ada kemenangan yang sejati. 3 poin untuk menjadi belum pokok doa, tapi bahan komsal kita untuk diskusi satu dengan yang lain. 3 pertanyaan. Yang pertama, hal apa saja yang sering kita alami yang membuat kita kehilangan sukacita? Lalu yang kedua, pelajaran atau hikmat apa yang begitu kuat hari-hari ini dalam perenungan kita? Mari kita percaya semuanya itu mempersiapkan kita untuk sesuatu hal yang kita hadapi di depan. Lebih peka gitu. Kita punya lebih peka untuk hari-hari ini kok perenunganku bicara tentang ini ya. Siapa tahu di depan Tuhan sedang mempersiapkan kita menghadapi sesuatu hal yang kita belum tahu sekarang, tapi setidaknya kita mulai lebih peka dengan perenungan-perenungan yang hari-hari ini kita alami sedang berbicara tentang apa. Lalu yang ketiga, seberapa sering kita mengisi pikiran kita dengan ayat firman Tuhan. Dan ayat apa sih yang paling kita ingat sekarang ini? Ada berapa ayat yang kita ingat? Ya, mari terus menambahkan ayat-ayat yang kita hafal supaya kita semakin diberkati dan dibangun oleh firman Tuhan. Bawa pikiran kita untuk terus merenungkan, memikirkan firman Tuhan, di mana Kristus ada di situ. Itu akan membawa kita menjadi pemenang, conqueror of life, pemenang kehidupan. Nah, 4 pokok doa, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa supaya sukacita Tuhan selalu ada di dalam kita. Yang kedua, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepekaan akan didikan dan hikmatnya melalui hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah, Tuhan menyelipkan hikmat-hikmat di dalam apapun yang kita alami sehari-hari. Tuhan sedang berbicara di situ. Ya kan? Berdoa supaya memberikan kepekaan akan didikan dan hikmatnya melalui hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, berdoa supaya kita dilepaskan dari pikiran negatif yang menghancurkan dan kita diberikan hati yang baru untuk terus semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir, kita berdoa bagi para medis dan perekonomian Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia di tengah pandemik yang ada. Amin. Saya berdoa ini menjadi pesan yang kembali menguatkan kita dan membuat kita terus bertumbuh di dalam komunitas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menang atas kayu salib, dan kemenangan-Mu itu pun boleh kami alami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang karena Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Terima kasih. Tantangan, challenge apapun Tuhan yang menghadang kami di depan, kami percaya kami sudah menang karena Engkau, Tuhan, beserta dengan kami. Ajari kami, Tuhan, untuk kami terus bersukacita seperti yang Paulus tulis, yang Paulus ajarkan kepada kami. Dan biarkan pelajaran firman Tuhan ini nggak cuma sekedar kami mengerti, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Bapa kehidupan kami satu dengan yang lain, supaya kami bersama-sama menjadi pemenang atas kehidupan Tuhan. Terima kasih berkat-Mu buat setiap komsel yang nanti akan dilakukan nanti malam, Tuhan, atau kapanpun komsel berjalan. Kami percaya Engkau campur tangan, berikan damai sejahtera, sukacita yang selalu baru meluap atas setiap kami.
Berkat-Mu buat para GKM Tuhan yang terus membangun hubungan dengan para jemaat, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, you are the conqueror of life, pemenang kehidupan. Amin.